kita mengadakan kejuaraannya tanggal 11-12 September nanti, diikuti oleh 8 cabang. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan nanti, pelaksanaannya juga sukses dan timnya juga sukses untuk melangkah ke kejuaraan nanti. Karena Nah, Lur, tadi sudah dijelaskan bahwa tentunya kejuaraan dunia ini diadakan selain sebagai peningkatan kualitas prestasi baik di intern PSHT, keluarnya tentunya di cabur pencaksilat melalui IPSI, tapi juga menjadi amanah, mungkin begitu ya Mas, amanah bahwa PSHT tidak semata-mata hanya murni sebuah organisasi bela diri, tetapi juga organisasi yang bisa berprestasi, yang mana ada salah satu tujuan untuk membentuk manusia yang berbudi luhur tadi, yang tahu benar dan salah. Nah, tadi Mas Nano sudah menjelaskan terkait regulasi kejuaraan dunia. Makanya bagi cabang-cabang yang belum mempersiapkan atletnya, saya rasa saat ini nih saatnya supaya nanti bisa mengikuti seleksi provinsi ya Mas, karena regulasinya akan dibikin seperti PON mewakili provinsi. Nah, ini mumpung masih ada waktu, monggo nanti bisa menghubungi kesekretariatan tentang ketentuan-ketentuan yang kurang paham. Nah, saya bergeser ke teknis. Jadi ke teknis saya mau tanya ke sektor wilayah. Jadi setingkat provinsi ada Mas Sutris. Selamat sore Mas Sutris. Jadi kalau tadi selamat sore Mas Ageng. Oke, selamat sonten. Kalau tadi Mas Nano sudah menjelaskan di level dunianya, lah tentunya kan tidak mungkin ada yang juara dunia kalau tidak ada pondasi dari dasar seprovinsi ke bawah, sewilayah ke bawah, betul. Nah, ini saya dengar Mas Sutris itu diberikan kepercayaan untuk melatih, memainten, mengkoordinir atlet, kalau tidak salah di wilayah DKI ya Mas. Iya betul Nah, Mas. tentunya juga Mas Sutris ini punya program atau punya tujuan, punya misi, barangkali bisa disampaikan supaya regulasi tadi dari historis yang sudah terbentuk, level dunianya sudah dibikin, lah ini sampai ke kalangan paling bawah. Lah ini di level provinsi, izin Mas Sutris barangkali bisa memaparkan. Oke, terima kasih Mas Ageng. Memang Mas Ageng, untuk kejuaraan dunia ini memang diperwakilan dari provinsi. Kebetulan wilayah DKI ini ada Korwil, yaitu di DKI 6 cabang plus tambah 2 yaitu Bekasi untuk perwakilan nanti untuk kejuaraan dunia ini. Lah sebelum melangkah ke kejuaraan dunia, bahwa DKI nanti akan menyaring, akan mengadakan seleksi kejuaraan, memilih tim yang terbaik yaitu untuk kejuaraan nanti di kejuaraan dunia, yaitu rencana kita mengadakan kejuaraannya tanggal 11-12 September nanti, diikuti oleh 8 cabang. Mudah-mudahan di dalam pelaksanaan nanti, pelaksanaannya juga sukses dan timnya juga sukses untuk melangkah ke kejuaraan nanti. Karena kita punya historis bahwa kejuaraan 94 itu yang notabene kejuaraan Raden Mas Imam Kusupangat ini, kebetulan saya sebagai pelakunya juga. Di saat merebut kejuaraan ini, juara umum ini sangat luar biasa. Dalam arti luar biasanya, persiapan dengan waktu sesingkat, tapi kita bisa membuahkan juara umum walaupun kita terteteh-teteh di dalam perjalanannya ini. Kebetulan waktu di finalnya itu penentuannya kebetulan saya. Waktu di semifinal kaki engkel saya ini patah. Mau tidak mau kita harus main di final karena untuk penentuan. Akhirnya kita putuskan dengan atas semangatnya di belakang saya ini sebagai Mas Roni, terus Mas Koko, Mas Arbini, waktu itu Mbak Fitri, yang dia membuat mental saya sebagai kuat. Apapun alasannya kita harus main di final gitu loh. Maka alhamdulillah di saat di final akhirnya kita bisa mewujudkan, bisa menjadi juara. Akhirnya niat kita kabul yang sampai sekarang ini yang dinyatakan kita juara umum ini. Nah inilah yang semangat ini yang harus kita bangun bersama demi untuk adik-adik kita
2021 ini kita harus berani mewujudkan kembali bagaimana caranya bisa mempertahankan juara umum sementara. Baik Mas, terima kasih sudah sudah dipaparkan terkait bagaimana cara mengelola di level provinsi ya Mas ya. Nah, Iya, sekarang betul. saya turun lagi ke teknis. Jadi adanya prestasi tentunya tidak lepas dari pelatih. Nah, kebetulan di sini kumpul pelatih-pelatih senior, kebetulan juga pengalaman yang panjang. Kebetulan beliau-beliau ini juga mantan atlet. Nah, kita tanya-tanya terkait dengan aktivitas para pelatih ini, Lur. Mungkin kita mulai dari yang paling senior, ada Mas Roni. Mas Roni ini ternyata juga tidak saja melatih prestasi, tapi saya dengar juga melatih genre baru, mix martial art. Nah, nanti seperti apa kendalanya dan seperti apa peluangnya kita tanya beliau. Selamat sore Mas Roni. Selamat sore Mas Ageng. Sehat ya Mas ya? Sehat ya. Mas Ageng. Jadi tadi Mas Roni terkait pertanyaan kami. Jadi tidak ada juara tanpa peranan pelatih. Nah, jadi kali ini yang saya tanyakan teknis, memang yang kita bahas hari ini seputaran tentang prestasi. Pengalaman Mas Roni kalau sebagai atlet itu kan akhirnya dijadikan evaluasi untuk melakukan materi berikutnya ketika melatih. Lah, yang saya tanyakan bukan keberhasilannya. Yang saya tanyakan adalah kendala-kendala Mas Roni dalam melatih selama ini seperti apa, mengingat anak zaman sekarang itu tidak sama mental dan mindsetnya, daya juangnya tidak sama seperti mungkin zaman-zaman Mas Roni itu. Zaman Mas Roni di masa lalu kan beda ya Mas. Kira-kira seperti apa Mas? Monggo Mas. Ya Mas Ageng, terima kasih. Sedikit saya menyampaikan sedikit saja bahwa pengalaman-pengalaman kita semuanya ya pada saat kita membina dan mendidik para atlet, itu satu motivasi. Kebetulan ada Mas Harun di sini yang selalu memotivasi kita bahwa apa kata beliau, kalau sudah bilang juara pasti juara. Nah, itu yang memacu kita sebagai para pelatih itu menjadi semangat, dan kita harus mendidik atlet dan membina atlet kita harus semangat. Bagaimana kita menjuara? Nah, didampingi juga dengan Mas Koko yang begitu punya disiplin yang kuat. Dia punya ketegasan yang kuat, ya, selalu bukan kata kasar, tapi bukan juga jahat, tapi memang harus dikatakan atlet itu harus melakukan A, ya, harus lakukan A. Nah, kendala itu yang kita sampai menuju prestasi-prestasi yang baik. Nah, mungkin Mas Ageng di posisi sekarang masih kendala apa sih? Nah, mungkin tidak termotivasi seperti itu, sehingga tidak ada pengarahan yang memberikan kesemangatan kita kembali bahwa apapun kalau sudah bilang menang, ya itu harus pasti menang. Saya ingat Mas Harun punya kata-kata itu selalu terjadi. Setiap kita mau bina, ketemu ada pertandingan, Mas Harun bilang, Mas Roni menang, Mas Roni pasti terjadi menang. Nah, inilah yang memacu kita selalu. Saya dengan Mas Koko ini selalu semangat. Nah, Mas Koko juga gitu juga dengan disiplinannya harus. Nah, itu yang kita dididik, yang harus adik-adik kita kembangkan lagi supaya prestasi kuat. Bukan hanya gerakan dan teknik segala macam, tapi di spiritual yang kuat itu meyakinkan kita untuk satu capaian, untuk prestasi itu menjadi terlaksana. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mas Ageng. Terima kasih Mas Roni. Nah, ini mumpung ada Mas Koko ini juga pelatih yang sudah malang melintang. Mas Koko barangkali bisa menambahkan terkait kendala Mas anak-anak sekarang ini. Saya tuh sering di di chatting gitu, rekan-rekan di daerah itu, Mas, tolong dong Mas, kami dibuatkan podcast gitu. Jadi berikan informasi terkait maintenance mentality. Kalau teknik dulu pernah sudah dipaparkan, jadi melalui Mas Nano itu kan sudah pasti ya rumus-rumusnya dalam melatih teknik-teknik. Yang paling sulit adalah maintenance mental Mas. Nah, barangkali Mas Koko sudah berpengalaman bisa memberikan masukan nanti ketika dipersani dulur-dulur itu, oh seperti ini, monggo Mas. Ya, terima kasih Mas Ageng. Pengalaman saya kalau saya melatih mental ya, kita harus banyak latihan bertanding. Siapa aja, kita harus fight, yang laki ketemu perempuan, perempuan ketemu laki.
Desa Trate banyak jagonya perempuan. Kenapa? Karena perempuannya selalu fight sama laki. Lalu kalau ikut fisik, fisiknya laki. Jadi seperti ada Tina, ada Witri, ada siapa lagi juaranya, semuanya untuk tingkat nasional banyak perempuannya. Nah itu yang kita harus dalami, bahwa laki-laki sama perempuan, laki-lakinya harus 2 kali lipat mengenai fisik. Nah kalau untuk anak-anak sekarang semuanya seberapa pakai gadget ya, ya sebagai pelatih kita harus mengikuti perkembangan yang ada di anak-anak sekarang. Nah untuk anak-anak ini bisa berprestasi, tidak hanya pelatih yang harus kerja keras dalam latihan, tapi ada keluarga. Yang namanya keluarga harus ikut berperan kalau memang anaknya mau berprestasi. Jadi keluarga kita ikutkan bahwa anak ibu anak bapak akan kita latih untuk jadi juara. Yang paling penting adalah sebagai seorang pelatih harus bisa ngomong kepada atletnya, kamu saya latih jadi juara. Tidak semua pelatih berani ngomong itu. Jadi itu yang harus disampaikan kepada atlet, sehingga apa yang dilakukan oleh pelatih, atletnya nurut, karena saya dipegang pelatih A, saya pasti juara. Mungkin itu yang disampaikan. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas Koko. Jadi barangkali Mbak Tina mau menambahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih Mas Ageng, izin para senior. Mungkin saya hanya memberi masukan terkait saya sebagai mantan atlet, untuk adik-adik kita jangan pernah ragu untuk memperdalami silat, terutama untuk prestasi. Baik prestasi yang ada kategori tanding, seni maupun festival. Karena dari saya sendiri benar-benar pengalaman banyak yang kita dapat kalau kita berprestasi. Ya alhamdulillah saya dari pencaksilat saya mendapatkan pekerjaan sebagai PNS, terus kemudian bisa kuliah dari S1 dan S2 juga dari silat. Dan yang ketiga saya mendapatkan rumah, semuanya dari silat. Jadi silat itu memang kalau kita tekun dan kita serius mengerjakannya, insya Allah kita akan berhasil. Jadi orang tua kan banyak yang juga berpikiran ngapain kamu jadi atlet atau apa, tidak jelas masa depannya. Enggak, pencaksilat itu atau olahraga itu bisa kita menjadikan sesuatu untuk masa depan gitu. Memang kita harus tetap sekolah gitu. Karena kalau kita sudah tidak jadi atlet, sekolah kita akan mendukung kita untuk bisa dapat pekerjaan yang lebih baik. Mungkin intinya itu. Jadi berprestasilah semampu kita, sebaik mungkin, karena dengan prestasi itu akan banyak penghargaan yang kita raih. Mungkin itu Mas masukan saya dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tina. Nah Lur, tadi sudah sangat jelas sekali bahwa dari intern PSHT sudah melakukan pendampingan dengan mengadakan banyak event. Sementara para pelatih tadi sudah menjabarkan bagaimana peluang-peluang dan bagaimana potensi-potensi ketika menjadi atlet yang berprestasi. Nah sekarang kita tadi ngomongin teknis. Nah saya mau tanya ke Kang Maskat, Sugeng Sonten Mas Maskat. Jadi ada satu poin yang pengen saya tanyakan, bahwa materialnya sudah ada, bahannya sudah ada, tempatnya sudah ada. Tetapi jika marketing dan pendampingannya tidak ada, pengalaman kami itu lemah. Lah, sejauh ini sebagai pengurus PBIPSI yang mewakili dari PSHT, ngonten ya Mas, nek mboten kelindu, kalau tidak salah seperti itu. Lah, sejauh apa pendampingan perwakilan dari PSHT yang duduk di kursi PBIPSI ini, istilah kami itu kalau dikenal anak sekarang apa ya Mas? Political sportnya. Nah, seperti apa? Barangkali Mas Maskat bisa menjelaskan. Supaya ini juga penting buat adik-adik yang merintis dan pengurus-pengurus yang di wilayah. Monggo Mas Masang. Makasih Mas Agung. Saya kebetulan di PBIPSI itu dari tahun 2018 sudah apa itu istilahnya, sudah istirahat Mas. Ya. Jadi yang lebih aktif itu Mas Nano di sini. Cuma saya mengharapkan kalau PSHT mencetak atlet, karena selama ini masih pandemi, kita terkendali di situ. Kalau kita mau juara berarti harus ada pertandingan, sering ada pertandingan. Seperti itu. Itu intinya. Mudah-mudahan untuk Korwil DKI setelah pandemi ini kita akan lakukan secara rutin 2 tahun sekali
ada kejuaraan antar cabang se-DKI Jakarta. Dalam rangka untuk menjaring atlet-atlet yang tangguh, yang bisa mewakili nanti di tiap-tiap IPSI wilayah. Itu harapan kami sebagai Korwil DKI. Siap. Tapi kalau tadi disampaikan Mas Ageng, bagaimana ke PPIPSI, saya sudah nonaktif, Mas. Artinya political support yang saya maksud adalah pendampingan dalam arti jika ada informasi terbaru terkait dengan mungkin perubahan aturan main, perubahan tentang tata cara dalam bertanding, itu intens Pak disampaikan ke intern perguruan. Nah, mungkin nanti saya juga tanya itu ke Mas Nano, tapi saya geser dulu ke Mas Hartono dan Mas Tio. Kebetulan beliau ini pelatih saya yang paling hafal jurus. Jadi pasang salah 1 senti saja, Lur, sampean dihukum. Jadi sore ini saya gunakan untuk menanyakan momen terkait dengan festival. Tadi sudah disinggung sama Mbak Tina. Jadi kita tidak saja jago tutuk atau tukang tempur, tetapi juga kaidah estetik, keindahan juga SHT itu punya. Artinya lengkap. Nah ini mumpung kumpul ada Mas Sarbini, ini beliau bahkan punya grup palang pintu ya Mas ya. Jadi silat bisa buat entertain. Ada Mas Tio selaku penari ya Mas wayang orang ya di Barata bersama almarhum Mas Ipit dulu lah. Dan Mas Hartono jelas ini yang mendasari Mas. Jadi ajaran tuh pasti mendasari mentality seorang atlet ketika dia akan disetorkan menjadi atlet prestasi. Nah ini monggo Mas Hartono barangkali sepatah 2 patah kata yang berkaitan dengan tadi Mas. Pembentukan karakter tadi Mas, monggo. Terima kasih Mas Ageng. Sebetulnya saya itu semenjak di wisuda jadi warga Jatrate sampai sekarang tuh sebetulnya hanya sebagai pembantu ini menciptakan atlet-atlet yang khususnya Jawa Timur. Jadi yang saya banggakan tuh dari dulu memang gaya-gaya melatihnya Mas Harun dan Mas Roni. Sehingga apa yang dikatakan Mas Roni tadi benar ya. Jadi misalnya kalau sewaktu saya masih membantu menciptakan atlet Jakarta Timur itu, kalau Mas Harun itu bilang, wah juara ini, ya juara beneran. Nah ini yang sampai sekarang ini saya nggak habis pikir tuh. Jadi dari mana itu bisa begitu itu. Sampai sekarang saya sering ngobrol dengan Mas Roni itu. Tapi saat sekarang ini kita sama-sama melihat bahwa prestasi Jatrate ya umumnya di Indonesia ya memang ada penurunan yang sangat jauh. Terus kebetulan juga atlet-atlet Jatrate ini terbawa dengan pola-pola atau gaya-gaya atlet-atlet IPSI. Jadi kaedah-kaedah pencak silat Jatrate itu sudah sangat ditinggalkan jauh. Padahal seingat saya kalau dilatih oleh pelatih saya dulu waktu masih latihan, itu selalu ditanamkan bahwa jangan meninggalkan kaedah-kaedah Jatrate. Ya contohnya seperti jurus segala macam itu harus dipakai untuk sambung dan sebagainya. Terus kalau di atlet pun juga begitu. Yang saya ingat atlet yang tahun 89 yang saya ikut terjun langsung ya, seperti Mas Sarbini, Mas Sarmadi. Nah, sekarang tuh susah nyarinya atlet yang seperti Mas Sarbini, Mas Sarmadi itu sangat susah. Maka saya mengharapkan ya dalam hal ini untuk atlet-atlet kita ke depannya itu bisa menemukan pola-pola seperti gaya-gaya bertandingnya Mas Sarmadi, Mas Sarbini, terus Mbak Witri, Mbak Tina itu masih bagus-bagus. Sekarang nggak ada, kita kan maka ini untuk pelatih-pelatih atlet Jatrate, baik itu kelas-kelas cabang atau kelas-kelas wilayah bahkan nasional, mohon kiranya untuk nanti menciptakan atlet-atlet yang
kita kembalikan lagi ke gaya-gaya SH beneran gitu. Terima kasih Mas Ageng, mungkin bisa jadi masukan. Oke, terima kasih. Berarti seorang atlet yang memiliki latar belakang dari PSHT itu tidak boleh menghilangkan kaidah-kaidah dan karakter perguruan tentunya ya Mas ya.